Satu dari kelas Sistem Operasi IH dengan NIM 491 angkatan 2020. Saya akan menjelaskan tugas 4 dari yang diberikan oleh Bapak Denar. Itu terdapat 3 tugas, yaitu dengan gambar Gantt chart dan tentukan average waiting time serta average turnaround time dari ketiga proses di atas dengan algoritma first come first serve, round robin dengan kuantum sama dengan 2, round robin dengan kuantum sama dengan 2. Pertama saya akan menjelaskan rumus dari turnaround time dan waiting time. Untuk turnaround time-nya itu kompletian atau complete dikurang dengan arrival time atau waktu kedatangan. Lalu waiting time ini rumusnya yaitu turnaround time dikurang dengan burst time. Untuk soal pertama, saya akan menjelaskan tentang first come first serve, yaitu turnaround. Di sini saya sudah membuat Gantt chart untuk first come first serve. Jika kita lihat di sini, karena yang di mana yang datang pertama itu akan langsung di burst. Jadi untuk P1 dia akan di burst hingga ke angka 10. Jadi untuk turnaround-nya itu 10, karena komplitnya di 10 dikurang dengan 0 atau arrival time atau waktu kedatangannya itu. Jadi 10 dikurang 0 sama dengan 10. Untuk P2 karena komplitnya di 12 dan karena burst time-nya hanya 2, jadi dari 10 hingga ke 12. Jadi 12 dikurang dengan 3 atau waktu kedatangan itu 3. Jadi 12 dikurang 3 sama dengan 9. Lalu 17 karena komplit untuk P3-nya ini 17 dikurang dengan 4. Jadi hasilnya adalah 13. Selanjutnya untuk menghitung waiting time, yaitu dengan rumus turnaround time dikurang dengan burst time. Jadi hasil dari turnaround time ini adalah 10 dikurang dengan burst time-nya ada 10, yaitu hasilnya 0. Untuk P2 ini 9 dikurang 2, jadi hasil dari turnaround-nya itu 9, dan 2 ini untuk burst time-nya, jadi hasilnya adalah 7. Untuk P3 ini 13 dari turnaround dikurang dengan 5. 5 ini burst time-nya, jadi hasilnya adalah 8. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata waiting time dan turnaround atau average waiting time-nya, yaitu 15 dibagi 3. 3 ini karena jumlah prosesnya, yaitu terdapat 3 proses. Jadi hasilnya 15 dibagi 3 adalah 5. Untuk average turnaround ini 32 dijumlahkan. Untuk turnaround-nya itu dibagi dengan 3, jumlah prosesnya itu 10 di 10,6. Untuk selanjutnya yaitu round robin dengan kuantum sama dengan 2. Di sini saya membuat juga Gantt chart-nya. Round robin ini dia akan melooping sebanyak berapa di prosesnya. Jadi karena di sini kuantumnya 2, saya akan menjelaskan untuk P1 ini dia langsung ke 2 proses, jadi dari 0 hingga ke 4. Lalu lanjut ke P2 yaitu 4 hingga ke 6. Setelah itu P3 6 hingga ke 8. Dan kembali lagi karena di looping ke P1 lagi dari 8 hingga ke 10. Lalu langsung ke P3 karena P2 ini burst time-nya hanya 2, jadi dia tidak akan memproses lagi. Jadi 10 hingga ke 12 ini untuk P3, dan kembali lagi di looping lagi dari ke P1 yaitu dari 12 hingga ke 14 langsung ke P3 lagi. Kenapa P3 ini hanya 1? Ya karena sisa dari burst-nya itu tersisa 1. Jadi dari 14 hingga ke 15, dan di looping lagi di P1 dari 15 hingga 17. Nah, jadi di sini saya untuk finish time-nya atau complete time-nya itu untuk P1 di 17, untuk P2-nya ini di 6, untuk P3-nya ini di 15. Lalu juga kita menghitung turnaround time-nya, rumusnya sama seperti yang tadi, complete dikurang dengan arrival time atau waktu kedatangan. Jadi 17 dikurang 0 sama dengan 17 untuk P2, 6 dikurang 3 sama dengan 3, untuk P3-nya ini 15 dikurang 4 sama dengan 11. Lalu untuk waiting time-nya ini rumusnya adalah turnaround time dikurang dengan burst time, jadi 17 dikurang 10 sama dengan 7, 3 kurang 2 sama dengan
1 untuk P2, untuk P3-nya ini 11 dikurang 5 sampai dengan 6. Dan untuk hitung rata-ratanya itu untuk waiting time, yaitu di jumlah waiting time-nya ini yaitu 14 dibagi dengan prosesnya yaitu 3, jadi 14 dibagi 3 sama dengan 4,6. Untuk average turnaround-nya ini 31 dibagi 3, jumlah dari 31 ini jumlah dari hasil turnaround dari P1 hingga P3, dan dibagi dengan prosesnya yaitu 3, ya hasilnya adalah 10,3. Lanjut ke round robin dengan kuantum 5, dia akan melooping, tapi dia akan burst dengan kuantum 5. Untuk P1 dia langsung burst hingga ke 5, dan untuk P2 karena burstnya itu hanya sampai 2, jadi dari 5 hingga ke 7. Dan untuk P3 ini juga karena burstnya ini hanya sampai 5, jadi dari 7 hingga ke 12, dan di looping lagi ke P1 dari 12 hingga ke 17. Dan di sini juga sudah saya tentukan untuk komplitnya itu untuk P1 ini hingga ke 17, P2 ini hingga ke 7, P3 ini hingga ke 12. Sama seperti yang di atas tadi, untuk perhitungan turnaround time-nya itu rumusnya complete dikurang dengan arrival time, yaitu 17 dikurang 0 sama dengan 17. Untuk P2, 7 dikurang 3 sama dengan 4. P3 ini 12 dikurang 4 sama dengan 8. Selanjutnya untuk waiting time. Waiting time ini 17 dikurang 10 sama dengan 7. Untuk P2 ini 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu untuk P3 ini 8 dikurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata turnaround dan rata-rata waiting time, yaitu turnaround ini 29 dari jumlah turnaround-nya dibagi dengan proses, yaitu sama dengan 9,6. Lalu untuk waiting time yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.